Nggak takut lagi, Ridwan Soplani terang-terangan cecar Verdi Sambo di meja sidang. Kenapa kami dikorbankan? Sebelum saya beralih ke yang lain, mungkin saya diberi kesempatan buat senior saya Pak Sambo ini. Silakan. Untuk menyampaikan. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Kalau dia mestinya taat ya pada aturan, seandainya dia itu ada kejadian diajak ke situ dan dia tahu ada kejadian gitu, mestinya dia otomatis langsung perintahkan anggotanya untuk bikin laporan polisi, kemudian datangi ke TKP dan menutup TKP dan sebagainya, melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan prosedur yang ada. Tapi kan kelihatannya itu tidak, karena pada waktu itu yang saya ingat tanggal 8 itu yang mengolah TKP di tempat itu bukan dari Jakarta Selatan, tapi justru dari tim Aminal dan Tropos yang di bawah kendali Pak Sambo. Baru hari berikutnya kan dikerjakan oleh tim dari Polres, itu pun setelah TKP pada rusak gitu. Kira-kira jadi keterangan dia itu untuk menerangkan di dalam kesaksian itu tadi, saya tidak bisa menyimpulkan ya apakah dia itu masih khawatir dengan tekanan Pak Sambo atau memang dia tidak mendengar. Tapi itu selama ini kan juga banyak sekali ditampilkan oleh saksi-saksi yang lain gitu, sehingga saksi-saksi yang lain itu patut ditersangkakan gitu, menurut pengamat-pengamat yang lain. Nah kalau saya pribadi hari ini, setahu saya itu posisi daripada ini Kasat Serse itu memang rumahnya sampingnya dan dia memang yang paling tahu pertama kali, tetapi ketika datang ke TKP itu dia bukan pada tempatnya sebagai pejabat yang mendatangi TKP, tetapi dia datang karena ya sudah ada di bawah pengaruh dalam tanda petik ya, ada Pak Sambo di situ dan dia mengatur-ngatur semuanya, sehingga apa yang dilakukan itu tidak sesuai dengan prosedur yang paling dilakukan. Ya, konteks daripada pemeriksaan saksi ini, yang pertama tentu saksi menginginkan supaya jaksa penuntut umum menginginkan supaya apa yang dia dakwakan dapat dibuktikan. Tetapi dalam prakteknya tentu dilihat masa penahanannya. Nah, jangan sampai masa penahanannya habis dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, kenapa? Kalau masa penahanannya habis, otomatis dia harus keluar walaupun persidangan masih sedang berjalan. Jadi diperhitungkan antara pemeriksaan terhadap saksi fakta, saksi ahli, dan pemeriksaan terdakwa sampai nanti kepada penuntutan, pledoi, dan akhir kepada putusan. Jadi pada prinsipnya itu tidak boleh lebih daripada masa penahanan sampai dengan putusan. Kalau nantinya sebelum putusan ternyata waktunya sudah melebihi jangka waktu yang sudah ditentukan, maka demi hukum orang tersebut dilepaskan dari tahanannya sehingga dia bebas, dalam arti bebas tetapi persidangan masih berjalan. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J kembali digelar pada Selasa dengan terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Dalam sidang tersebut ada 9 saksi yang hadir dan salah satunya adalah orang yang bekerja di bawah Verdi Sambo, yakni ex-kepala Satuan Reserse Kriminal atau Kasat Reskrim, AKBP Ridwan Reiknilesen Soplanit. Dalam sidang perkara saat dirinya tengah digali kesaksiannya, majelis sempat mempertanyakan banyak hal terkait hukuman yang dia dapatkan karena terseret dalam kasus Brigadir J. Namun ketika hakim ingin menanyakan saksi lainnya, tiba-tiba saja Ridwan ingin menyampaikan satu hal yang cukup mengganjal baginya setelah ia harus didemosi selama 8 tahun. Pertanyaan saya ke Pak Sambo, kenapa kami harus dikorbankan dengan masalah ini? Tanya Ridwan Soplani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagai informasi, sidang Verdi Sambo dan Putri Chandrawati sendiri direncanakan untuk dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun sidang berjalan sedikit terlambat dari jadwal yang sudah terjadwal hingga baru dimulai hampir pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sidang terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati akan menggelar agenda pemeriksaan saksi dengan 10 saksi pada hari ini. 10 saksi yang datang merupakan anggota kepolisian dengan jabatan dan pangkat yang berbeda dari Polres Metro Jakarta Selatan.
Dari 10 saksi yang dipanggil untuk hadir, hanya 9 saksi yang hadir pada persidangan hari ini.